ketika Anda menikah dengan Syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Seorang kiai sepuh dari Jawa Timur akhirnya angkat bicara. Ia membongkar sebuah ajaran yang selama ini diyakini sebagian golongan Habib sebagai kebenaran mutlak, ajaran kafaah, yang menyatakan bahwa lelaki non-Habib, khususnya bangsa pribumi seperti orang Jawa, haram menikahi Syarifah. Bahkan lebih ekstrim, ada yang berfatwa. Jika seorang lelaki Jawa menikahi seorang Syarifah, seluruh ibadahnya ditolak oleh Allah kecuali dia bisa mengembalikan keperawanan si wanita. Waduh begini amat ya. Bila orang biasa menikahi Syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan Syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Dalam ayat ini, bab kafaah itu bisa digugurkan. Orang Jawa boleh saja kawin dengan orang Arab. Orang Ajam boleh saja kawin dengan Syarifah. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimatuz Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Itu bodoh. Gak ngaji Gur. Ini ayatnya ono kok. Lalu kok ngomong masalah gak terima tobatnya kecuali bisa mengembalikan si istrinya ini ditelak kemudian kembalikan keperawanannya lagi. Goblok. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Itu orang bodoh ngomong begitu, itu nggak ngerti Al-Qur'an. Oh, Syarifahnya mau dikawin oleh orang Jawa, ya terserah lah. Walaupun itu jelas-jelas Syarifah turunannya Kanjeng. Kiai Sepuh menanggapi keras. Itu bodoh. Itu orang yang gak ngaji Quran. Wong Nabi Muhammad sendiri menikahkan putrinya dengan seorang mantan budak. Menurut beliau, ajaran seperti itu bukan dari Al-Quran, bukan dari Rasulullah, melainkan fatwa yang disebarkan oleh Utsman bin Yahya, seorang mufti keturunan Yaman yang menjadi antek penjajah Belanda di masa kolonial. Ajaran menyimpang ini pertama kali dicetuskan oleh Utsman bin Yahya, yang menulis dalam kitabnya Al-Qawanin Asy-Syariah. Ia menyatakan bahwa kafaah bukan hanya anjuran, tapi menjadi syarat sahnya akad nikah. Inilah yang kemudian dipegang kuat oleh organisasi seperti Robitoh Alawiyah hingga hari ini, demi menjaga agar kaum perempuan dari golongan mereka tidak bisa dinikahi oleh orang pribumi Nusantara. Selama lebih dari 100 tahun, ajaran ini menjadi dasar penolakan, penghinaan, bahkan penghancuran pernikahan yang dianggap tidak kafaah. Pernah terjadi, pernikahan antara seorang pria Jawa dan seorang Syarifah dibatalkan secara paksa oleh tokoh Habib terkemuka demi menjaga nasab. Mengapa tidak ada kiai yang berani bersuara? Karena mereka takut. Mereka menganggap golongan ini adalah keturunan Rasulullah, sehingga takut menyanggah walau ajarannya bertentangan dengan sunnah Nabi sendiri. Namun kini, ada secercah harapan.
Seorang kiai sepuh yang karismatik akhirnya bersuara. Ia dengan lantang menyatakan bahwa bab kafaah bisa gugur. Akhirnya muncul juga ulama karismatik yang kini mulai ikut menyuarakan tentang ini semua, menentang ajaran menyimpang kaum Habib yang menjadikan bab kafaah atau kesetaraan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Tidak ada satu ulama pun di dunia ini kecuali si antek Belanda Utsman bin Yahya yang menjadikan kafaah adalah syarat sahnya sebuah akad nikah. Bahkan Nabi sendiri tidak mempermasalahkan kafaah saat menikahkan putrinya, Sayyidah Zainab, dengan Zaid bin Harisah mantan budak, bukan Bani Hashim, bukan Quraisy. Kalau ada orang Jawa menikah dengan Syarifah, lalu dibilang zina, itu bodoh, itu tidak paham Quran, itu bukan hukum Allah, tapi gengsi buatan manusia. Ia juga menegaskan bahwa dalam konteks sosial, kafaah hanya soal kecocokan status sosial, bukan syarat sah nikah. Misalnya, jika perempuan kaya mau menikah dengan lelaki miskin, sah-sah saja, sama dengan pernikahan antara bangsa Arab dan non-Arab. Jika Rasulullah saja tidak pernah mempermasalahkan kafaah, kenapa umatnya sekarang justru menjadikannya sebagai hukum? Apakah kita ini umat Nabi Muhammad atau umat satu golongan yang hanya mengklaim nasab? Inilah saatnya kita sadar. Ajaran seperti ini telah merendahkan bangsa kita sendiri. Menjadikan kita sebagai bangsa hina di mata kaum pendatang. Sudah waktunya kita melawan narasi sesat ini, dan kembali kepada ajaran Islam yang sejati, yang melihat manusia bukan dari darah, bukan dari garis keturunan, tapi dari ketakwaan. Ini para habaib dan para salaf kita. Maka mereka betul-betul perhatian. Syarifah jangan sampai menikah dengan selain syarif, dengan selain sayyid. Kenapa? Karena mereka menjaga kemuliaan ini. Nasab itu kembalinya ke bapak. Kalau Syarifah kawin dengan selain sayyid, maka anaknya itu bukan sayyid lagi kalau laki, bukan Syarifah lagi kalau perempuan. Terputuslah kemuliaan nasab itu. Dan ini kemuliaan yang sangat hebat, diberikan oleh Allah cuma-cuma. Maka beliau berusaha, para ulama habaib kita, berusaha jangan sampai hal ini terjadi. Jika ini sudah terjadi, maka mereka menyerahkan kepada keduanya. Di madzhab Imam Syafi'i, walaupun tidak kufu, selama si wali ridho, si perempuan ridho, maka akadnya sah. Tidak bisa kita nyatakan Syarifah yang kawin dengan selain sayyid, kalau walinya ridho mau mengawinkan, maka akadnya sah, bukan menjadi zina. Sah menurut mu'tamad. Walaupun ada pendapat mengatakan wali di sini bukan hanya bapaknya atau kakeknya atau saudaranya. Wali di sini semua habaib, dan ini sulit. Kalau ngambil pendapat ini, maka sulit untuk dinyatakan sah Syarifah kawin dengan selain sayyid. Karena tidak mungkin seluruh habaib ini akan ridho. Pasti ada yang enggak ridho. Jika kamu peduli pada kebenaran dan ingin ajaran Islam yang murni kembali ditegakkan, like, share, dan subscribe saluran ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju bahwa kafaah bukan syarat sah pernikahan?